Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dengan akhiran NIM 023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas 3 di HCP DNS. Nah, di sini topologinya, dan sebelah kanan ini adalah topologi yang saya buat. Skenarionya itu yaitu VLAN 10 ini tidak mendapatkan IP address dan VLAN 20 ini tidak mendapatkan IP, tetapi tidak bisa resolve atau app kampus lokal. Nah, setelah itu reserver DNS tidak berfungsi, dan setelah DHCP restart beberapa klien kehilangan koneksi. Terjadi konflik IP di VLAN 20. Beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Nah, kita baca soal DHCP ini. Yang pertama itu jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi IP, tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Nah, ada di sebelah kanan ini ada satu router dan satu multilayer switch, satu PT switch, ada 3 klien. Di masing-masing klien ini ada VLAN 10, 20, dan 30. Jadi di sini ada VLAN 10 itu tidak mendapatkan IP tapi tidak bisa resolve atau app.campus.local. Nah, reserve DNS ini tidak berfungsi dan lain sebagainya. Ada konflik IP juga. DNS tidak berfungsi juga di VLAN 20 ya. Jadi di sini di soal DHCP itu tidak ada proses yang namanya DORA. Dan di sini nama kegagalan yang terjadi sehingga VLAN 10 ini tidak mendapatkan IP. Jadi DORA itu ada 4 proses. Yang pertama itu discover, itu klien meminta atau mencari IP ke server, dan O-nya DORA over, yaitu server merespon. Jadi klien ini meminta ke server untuk mencari IP ke server. Nah, kemudian diproses, dan kedua server ini merespon dan menawarkan IP 192.168. Kemudian request karena itu sudah ada tawaran dari servernya. Nah, setelah itu klien itu mereka meminta IP. Untuk meminta IP yang ditawarkan atau yang diproses. Yang ketiga yaitu klien meminta IP yang ditawarkan. Yang terakhir itu mengonfirmasi. Jadi server ini memberikan IP yang diminta oleh klien itu. Klien itu adalah proses DORA. Jadi kemungkinan untuk VLAN 10 ini tidak mendapatkan IP. Nah, di sini VLAN 10 ini anggapannya VLAN 10 ini karena tahap broadcastnya itu tidak memiliki atau tidak mencapai server karena tidak ada DHCP relay untuk menyampaikan ke sini. Nah, kemungkinan dari 4 langkah tadi, DORA itu adalah salah satu yang tidak tercapai sehingga VLAN 10 ini tidak mendapatkan IP. Kemudian yang kedua yaitu DHCP server ini berada di VLAN 30. Mekanisme agar VLAN 10 dan 20 itu tetap memperoleh. Nah, di sini itu ada DHCP relay atau agent atau IP helper. Jadi ketika VLAN 10 atau dan 20 itu agar mendapatkan IP dari server, perlu IP helper, yaitu IP penghubung yang agar bisa menghubungkan klien-klien ini. Nah, VLAN 10 sama 20 ini ke server, ke VLAN 30 itu merupakan IP helper. Jadi, nanti ada IP-nya tersendiri. Jadi, klien enggak dapat IP, kemungkinan untuk solusinya atau jangka pendeknya itu bisa memperbesar rango poolnya. Jika subnet itu masih ada, dan untuk solusinya bisa mendesain atau sebuah subnet ini itu dengan
ukurannya membesar. Misal VLAN 10 itu untuk berapa ratus. Nah, dan kliennya itu bisa diatur di situ. Kemudian yang melanjutkannya di sini ada konflik IP pada VLAN 20. Meskipun menggunakan DHCP, kemungkinan ini kan di VLAN 10 atau 20 yang menggunakan IP statis. Jadi, karena di server menggunakan DHCP, semisal ada IP 192.168.10.10 sudah mendapatkan, kemudian di klien kedua ini VLAN 20 itu menggunakan IP statis dengan memasukkan IP juga. Jadi akan jadi tabrakan di situ. Nah, jadi WiFi-nya tidak akan beraturan atau acakan. Nah, jadi ada kemungkinan klien itu mendapatkan IP itu tidak bisa karena sudah bentrok dengan DHCP, sudah diatur. Nah, sudah ada pembagian namun masih manual di VLAN 20 ini. Atau di kedua ini kemudian ada Rengo DHCP server, di jaringan itu mekanisme. Jaringan ada konfigurasi palsunya seperti itu. Juga yang kedua, kemungkinan serangan kemudian mitigasi dan juga untuk DHCP membangun atau tabel atau VLAN dan portnya sudah diatur. Kemudian yang keenam ini rancangan konfigurasi DHCP untuk solusi yang jangka panjang. Nah, tadi seperti yang disebutkan tadi itu kita perlu mengatur list atau time yang optimal untuk di area kampus. Di area jam kerja, misal dari jam sekian ke jam sekian. Nah, biasanya diatur di situ. Untuk soal DNS di sini menjelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai reguler atau resolver dan authoritative server. Nah, kemudian Rega server menerima query dari klien, kemudian mencari ke server lainnya untuk mendapatkan jawaban. Server itu untuk menyimpan data dan di autoritatif untuk tidak mencari dan melakukan pencarian keluar. Jadi cukup di server tersebut. Nah, kemudian ada server lookup ini untuk IP nggak berfungsi, itu penyebab teknisnya karena DNS server tidak memiliki record untuk nama DNS-nya sendiri. Nama DNS-nya sendiri kan app.campus.local. Jadi tidak ada rekod untuk DNS tersebut. Jadi DNS itu enggak berfungsi sebagai akorditatif atau tidak dapat berfungsi di sini. Jadi untuk solusinya itu kita pastikan zona kampusnya app.campus.local. Nah, kemudian di sini ada kan tiga resave lookup untuk tidak berfungsi sebagai reserver log, dan kemudian di keempat beberapa klien ini menggunakan DNS 8.8.8.8. Nah, meskipun sudah mengatur DNS atau internal, tapi DHCP sudah mengatur DNS, butuh edukasilah ke usernya. Nah, setelah itu nanti standar komunikasinya itu seperti ada menggunakan DHCP yang salah diatur pada manual-manual. Jadi 8.8.8 ini tidak akan diterima untuk klien karena sudah ada DHCP yang mengatur DNS. Nah, internalnya itu kemudian risiko dalam DNS itu ada penyerang mengirim respon palsu ke resolver sehingga hangnya itu tercemar. Kemudian DNS application-nya itu serangan dengan memasukkan sumber query ke server. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk mengkonfigurasinya. Nah, di sini saya akan membuat topologinya.
Yang di sini PC 4 dan 5 ini sebagai klien VLAN 10 dan PC nomor 5 ini sebagai VLAN 20. Nah, di sini sebagai VLAN 30 yaitu server. Untuk sambunginnya menggunakan kabel strike. Dari switch ke PC 4. Nah, setelah itu dari multi-layer switch ke switch ini menggunakan kabel cross. Di sini saya akan langsung untuk mengkonfigurasinya di yang pertama yaitu di multi-layer switch-nya. Enter. Sekarang VLAN 20. Enter. Name VLAN 20. Enter. X. Enter. Sekarang VLAN 30. Enter. Name VLAN 30. Sini sebagai server. Nah, setelah itu X. To INT. Enter. IP address IP address 192.10.10.255.255.255.0. Do no shutdown. X. Sekarang VLAN 20. Enter. Itu IP add-nya.
enter, no shoot, enter, X. Sekarang VLAN 30. VLAN 30 enter, IP enter, no shoot, done, enter, itu X, IP interface brief. Nah, di sini udah keluar VLAN 10 dengan IP sekian, dan VLAN 20 IP sekian, dan VLAN 30 IP sekian. Nah, setelah itu connect int fa 0/1 dan switch port tram encapsulation .ik. Nah, setelah itu switch port mode tram. Nah, di sini sudah. Setelah itu lanjut X N conft N conft habis itu int VLAN 10 enter, IP helper titik 23.10 enter, X int VLAN 20, IP helper oke, enter, X IP
Nah, setelah itu kita ke suite, ke CLI, enter, and conft VLAN 10. VLAN 10, name VLAN client X, enter. Sekarang VLAN 20, enter, name VLAN 20, enter, X. Sekarang VLAN 30. VLAN 30, enter, name VLAN 30. Di sini diberi nama server, enter. Setelah itu X itu INTFA ada trunk X. Sini kita akan 3/1 ke bawah ini untuk ke mode trunk. Nah, habis itu X sekarang ke INT FA 0/1, enter, switch mode akses, switch mode akses. Mode akses sekarang switch VLAN 10, X INT FA 1, enter, switch port mode akses, enter, switch port VLAN 20, enter, X switch INT FA 2/1, enter, switch port mode akses, enter. Sekarang switch port mode akses VLAN 30, enter, X, enter, X, and conft and conft, enter,
IP DHCP Snowpin. Sudah, sekarang kita ke server. Kita ke DNS, service DNS, habis itu kita klik on. Setelah itu kita klik app. Ini terserah ya untuk penamaannya. Satu 192.168.30.20. Ada deh. Nah, di sini sudah. Sekarang ke DHCP. Di sini beri nama VLAN 10. Di sini 10.1. Di sini 30.20. Di sini 192.168.10.10. Jangan lupa klik on. Nah, setelah itu kita ADD. Nah, sekarang VLAN 20. Sini 20. Di sini 20. ADD. Nah, setelah itu kita ke router. Kita ke CLI 0. Enable configuration. Configure terminal. Enter. Interface sederhana 0/0. Enter. No shoot down. Enter. Nah, di sini sudah bisa. Nah, setelah itu kita akan coba untuk melihat apakah sukses atau tidak. Ya, sebelumnya kita harus isi IP-nya biar kita mendapatkan IP yang otomatis. IP-nya sudah keluar satunya di klien keduanya. Semisal IP tidak keluar dengan beraturan, bisa klik static terus di HCP lagi. Itu nanti akan baik IP-nya. Oke, sudah. Nah, sekarang untuk pengecekannya. Setelah itu kita akan cek apakah bisa.
Oke, sudah. Baik, kita akan mengecek untuk mengirim email apakah bisa. Oke, sudah bisa. Ini emang klien ke router emang nggak bisa. Yang bisa hanya 4 ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.